Genesis Study bagian kedua. Judul Allah yang dekat dengan manusia, Allah perjanjian, God of Covenant. Namanya adalah Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Ada dua versi penciptaan dalam buku Kejadian, pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 subjeknya adalah Allah. Pasal 2 subjeknya penciptaan manusia Adam dan Hawa. Di pasal 1, nama pencipta yang dipakai adalah Allah atau dalam bahasa Ibrani Elohim. Dalam pasal 2, Tuhan Allah. Dalam bahasa Ibrani Yahweh Elohim. Di pasal 1, Allah menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya. Sebagai manusia, tidak bisa kita bayangkan betapa besar kuasa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di pasal 2, manusia, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah yang sama yang menciptakan alam semesta. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah, Yahweh Elohim, membentuk manusia itu. Membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nama Allah menjadi Tuhan Allah, menunjukkan kedekatan pencipta dengan manusia yang membentuk dan menghembuskan nafasnya kepada manusia. Di dalam buku Kejadian, Yahweh Elohim, Tuhan Allah, dikenal dengan Allah perjanjian, God of Covenant. Di dalam buku Kejadian, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam buku Keluaran, Yahweh Elohim, Tuhan Allah, pengertiannya menjadi lebih luas. Bukan cuma Allah yang berjanji, tapi Allah yang menepati janji. Bukan cuma bicara atau kata-kata, tapi Allah yang berbuat atau Allah in action. Allah yang melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Karena pentingnya hubungan yang erat dan dekat ini, maka pada waktu Allah memberi hukum 10, ia berkata, "Akulah Yahweh Elohim, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan." Keluaran 20 ayat 2. Di dalam Keluaran 20, hari Sabat Elohim, hari Sabat Tuhan Allahmu adalah hari memperingati Tuhan Allah adalah pencipta manusia. Di dalam Ulangan 5, hari Sabat Yahweh Elohim, hari Sabat Tuhan Allah adalah juga hari memperingati Tuhan Allah adalah pelepas atau penebus dari perbudakan Mesir, atau pelepas atau penebus dari perbudakan dosa manusia. Kelepasan dari Mesir adalah melambangkan kelepasan kosmik, kelepasan global di hari kiamat, di hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Di hari Sabat Tuhan Allah, kita bisa menoleh ke belakang penciptaan dan kelepasan dari perbudakan Mesir. Juga di hari Sabat Tuhan Allah, kita bisa melihat ke depan kelepasan dari dunia berdosa ini dan melihat penciptaan dunia baru dan langit yang baru oleh Yahweh Elohim, Tuhan Allah, Allah perjanjian, Allah yang dekat dengan manusia. Terima kasih. Tuhan memberkati.